Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita masuk ke episode yang kedua atau hari yang kedua di 96 hari menuju PTN 2021. Edisi kali ini spesial, kita akan membahas tentang gimana sih cara kita merencanakan atau membuat urutan rencana menuju PTN 2021. Rencana ini bisa jadi gampang-gampang susah. Nanti saya akan sebutkan gampangnya di mana, lalu susahnya itu seperti apa. Di antara kamu mungkin ada yang masih santuy-santuy aja karena ngerasa bahwa ini masih tahun ajaran sehingga masih cukup lama ya waktu untuk bisa berpikir tentang itu. Nanti jelang-jelang akhir atau jelang-jelang pembukaan pendaftaran lah baru kita mikirin kita mau kemana. Ada juga yang sudah mulai hektik ya, kira-kira saya akan memilih jalur apa aja nih. Ada juga yang masih bingung. Dengan referensi ini mudah-mudahan kalian bisa lebih bersiap ya. Dan mengapa Anda harus bersiap mulai dari sekarang? Mari kita ikuti video kita kali ini. Oke ya, untuk mempermudah saya menyampaikan konten di hari yang kedua di 96 hari menuju PTN 2021 ini, saya bikinkan slide dalam bentuk PowerPoint seperti ini dengan judul membuat urutan rencana menuju PTN 2021. Oke, yang pertama teman-teman harus memahamin dulu ya. Setidaknya ini sudah kita terangin kemarin, tapi kita akan ringkas kembali ya. Jika teman-teman itu ingin mengikuti seleksi yang menggunakan nilai rapot sebagai salah satu instrumennya, teman-teman bisa memilih salah satu, salah dua, atau ketiganya, yaitu SNMPTN. Ini 85 PTN sudah kita jelasin kemarin. SPAN PTKIN ini adalah jalur untuk masuk seperti UIN, STAIN maupun IAIN. Kemudian ada SNMPN, ini adalah Politeknik. Jadi dengan kalian memiliki nilai rapot, itu kalian bisa ngikutin 3 jalur ini. Nah, ini jalur tes yang kemungkinan ya harus Anda persiapkan juga ya secara matang. Setidaknya mulai sekarang kalian harus bersiap jika ingin lolos jalur tes seperti SBMPTN, UMPTKIN maupun SBMPN. Karena ini soalnya relatif lebih sulit ya dibanding dengan soal UKK ataupun ulangan harian, bahkan ujian nasional sekalipun. Nah ya, untuk yang ketiga ini campuran ya, perpaduan antara rapot dan tes. Ini biasanya terjadi pada jalur kedinasan. Bagi kalian yang kepingin masuk perguruan tinggi kedinasan, kemudian kalian yang pengen ikut jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri sendiri itu antara satu PTN dengan PTN yang lain tentu berbeda-beda ya model seleksinya. Ada yang pakai nilai UTBK aja, ada yang menggunakan nilai UTBK plus rapot, dan seterusnya. Intinya Anda harus menyiapkan 2 hal, yaitu menyiapkan tes tulisnya, persiapan tes tulis maksud saya. Kemudian juga siapin rapotnya dengan baik di nilai rapot yang tersisa. Kalau kalian kelas 12 ya berarti tersisa 1 semester lagi. Karena biasanya SNMPTN, SPAN PTKIN maupun SNMPN itu pakai nilai semester 1 sampai semester 5. Oh ya, ini kita bicaranya normal ya. Kondisi kita normal, tidak ada pandemik, tidak ada corona dan sebagainya. Semoga 2021 normal kembali sehingga segala jenis seleksi itu berlaku sesuai dengan ketentuan yang normal juga. Nah, setelah kalian memahami yang ini ya, kita akan langsung ke timeline. Kalau SNMPTN itu sekiranya akan dimulai pada 9 Desember sampai 4 April. Kemudian berikutnya yang hijau ini adalah SPAN PTKIN 6 Januari sampai 10 April. Kemudian yang SNMPN itu 6 Januari sampai 7 Maret. Kemudian ada SBMPTN ya, 17 Februari ini sudah mulai ada pendaftaran, biasanya pembuatan akun LTMPT. Kemudian sekiranya diumumkan pada 12 Juli jika kondisi itu normal. Kemudian ini UMPTKIN, UMPTKIN itu 1 Mei dibuka, kemudian nanti 28 Juli sekiranya itu pengumuman. Ini berdasarkan data tahun 2020 kondisi normal. Nah, untuk yang SBMPN itu 19 Mei ya sampai 4 Juli ini pengumumannya. Nah, untuk jalur mandiri ya, yang ini yang jalur mandiri itu antara Juli sampai Agustus. Nah, jalur kedinasan ini yang disebut mungkin paling akhir ya, antara Juni sampai September. Ini kira-kira adalah 6 jalur yang bisa kamu pilih dan kamu bisa mulai mengamati, searching, googling dan sebagainya untuk lebih paham ke 6 jalur ini.
Ya, walaupun nanti di video-video berikutnya tentu kita akan lebih mendalami satu persatu jalur-jalur ini ya. Ini 6 pilihan yang bisa kamu pilih. Nah, gimana cara milihnya? Nah, ini dia yang saya sebut tadi dengan gampang-gampang susah tadi. Terlebih dahulu kita lihat dulu ya, siapa yang bisa ikut ketiga jalur ini. Yang pertama adalah siswa yang memiliki NISN dan sekolah kamu punya NPSN. NISN nomor induk sekolah nasional ini biasanya sejak SD udah dibikinkan dan tidak berubah sampai SMA bahkan sampai lulus. Kemudian sekolah mempunyai NPSN nomor pokok sekolah nasional, itu syaratnya. Jadi kalau sekolah belum punya NPSN maka siswa tidak bisa ikut SNMPTN. Kemudian siswa yang direkomendasikan oleh sekolah. Jadi kamu harus menarik hati atau menarik minat sekolahmu agar kamu direkomendasikan. Direkomendasikannya tentu dari hasil perankingan nilai rapot secara paralel berdasarkan jurusannya. Ini saya lanjut dulu. Sekolah melakukan perankingan berdasarkan jurusan. Anak IPA di-ranking sendiri, anak IPS di-ranking sendiri, anak bahasa di-ranking sendiri. Demikian rupa anak SMK juga demikian ya. Jurusan apa, setiap SMK juga akan di-ranking, tidak diglobalkan seperti itu. Berdasarkan aturan ya, akreditasi A itu 40%, kemudian yang B itu 25% dan yang akreditasi C itu 5%. Untuk yang belum terakreditasi sekolahnya belum bisa mengikuti ketiga jalur ini. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, SNMPTN, SNMPN maupun SPAN PTKIN itu hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran. Misalkan sekarang tahun 2020 ya berarti khusus untuk anak tahun 2020 aja. Lah besok teman-teman yang sekarang udah duduk di kelas 12 itu berarti kan lulusan 2021. SNMPTN hanya untuk anak-anak yang 2021. Nah, kalau kalian kelas 12 berarti maksimalkanlah rapot kamu semester 5. Karena apapun strateginya, kalau kemudian komponen yang namanya rapot itu tidak mendukung, tentu strategi kita nggak bisa jalan kan. Nah, ketentuan berikutnya adalah jenis sekolahnya bisa SMA, MA, SMK maupun SRI, Sekolah Republik Indonesia, sekolah kita yang berada di luar negeri. Nah, untuk paket C, mohon maaf ini belum bisa ikut SNMPTN. Sekarang siapa yang bisa ikut jalur ini? Ini jalur tes semua ya, ada SBMPTN, ada UMPTKIN, dan ada SBMPN, 3 jalur ini. Pertama adalah siswa-siswi yang memiliki NISN, sekolah mempunyai NPSN juga. Kemudian lulusan 3 tahun terakhir, tahun 2021 besok berarti untuk lulusan 2019, 2020, dan 2021. Jenis sekolahnya, nah ini dia, anak paket C bisa masuk ya. Jenis sekolahnya adalah SMA, MA, SMK, SRI, dan paket C. Jadi teman-teman yang paket C yang sedang nonton video ini, kalian harus bersiap di SBMPTN ya. Anda bisa lebih fight ya, karena Anda langsung fokus pada jalur tulis ini. Nah, kemudian untuk yang jalur mandiri, sekolah memiliki NPSN, siswa memiliki NISN, kemudian lulusannya bisa lebih dari 3 tahun terakhir, bisa sampai ada yang 5 tahun. Nah, untuk jalur kedinasan sendiri asal usianya tidak lebih dari 25 ya. Ini ada di video yang ini, nanti silahkan dicek usianya berapa. Nah, untuk jenis sekolahnya sendiri SMA, MA, SMK, SRI, dan paket C. Kalau kalian itu udah termasuk yang kita sebutin tadi semua, berarti intinya sekarang mau ikut yang mana. Kalau kalian bisa memenuhi syarat untuk mengikuti ke-6-6-nya ini, artinya kalian juga berpeluang dan bisa saja mengikuti ke-6-6-nya. Saya sedikit jelaskan. Kalau kalian udah ikut SNMPTN dan lolos ya, lolos maksud saya diterima, maka automatically kalian memang nggak bisa ikut SBMPTN. Nah, sedemikian rupa ya, kalau udah lolos SPAN PTKIN tidak direkomendasikan lagi untuk ikut jalur UMPTKIN. Nah, SBMPN juga sama, kalau kalian udah lolos SBMPN yang politeknik ini, Anda tidak dianjurkan lagi untuk ikut jalur SBMPN yang jalur tulis itu. Oke, sekarang saya kasih opsi ya. Kalian mau ikut yang gimana? Misalkan kalian bisa bikin rencana seperti ini. Kalian bisa membuat urutan rencana dari 1 sampai 6 tadi ya. Nah, yang agak rumit adalah gini. Kalian misalkan memutuskan untuk memilih 6 ini, oke? Apakah ketika nanti Anda itu misalkan nggak lolos di sini, ya, kemudian ternyata Anda lolos yang kedua ini, mau masukin nggak? Maka kalian membuat rencana itu yang Anda pastikan saat Anda misalkan tidak lolos di pilihan pertama,
Anda lolos di pilihan kedua atau di jalur yang kedua, Anda mau masuk ke jalur yang kedua. Nah, ini seninya Anda harus berpikir tentang itu. Nah, kemudian opsi yang kedua bisa saja seperti ini ya. SNMPN, SNMPTN, kemudian SBMPN, SBMPTN, jalur mandiri dan kedinasan. Nah, bisa juga kayak gini langsung. 1 SNMPTN, 2 SBMPTN, 3 jalur mandiri, 4 jalur kedinasan. Intinya kalian harus membuat lebih dari satu plan. Ini bisa kalian buat sesuai dengan prioritas kalian tuh seperti apa. Jangan sampai ikut jalur semuanya itu hanya karena iseng-iseng. Jadi pastikan kalau kalian ingin membuat plan itu Anda harus memasuki salah satunya jika kalian diterima nanti. Nah, buat kamu yang udah paham, silakan langsung membuat rencana. Nah, buat kamu yang mungkin gini, mengapa saya harus memilih PTN? Mengapa saya harus memilih Politeknik? Mengapa saya harus memilih PTKIN? Dan mengapa saya harus pilih perguruan tinggi kedinasan? Apa alasan yang bisa menguatkan saya atau memantapkan hati saya untuk memilih salah satunya, salah duanya, atau salah tiganya? Nah, jika di titik itu teman-teman masih merasa bingung, kita akan ketemu lagi di episode yang ketiga. Kita akan membicarakan alasan saya memilih SPAN PTKIN, alasan saya memilih SNMPTN, alasan saya memilih SNMPN, dan seterusnya. Ikuti aja video kita yang ketiga, hari yang ketiga menuju PTN 2021. Demikian video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kamu yang ingin merencanakan studi di PTN pada tahun 2021. Ingat pesan kita ya, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah.